Coba deh, bayangin semua cerita hebat yang pernah kita dengar. Nah, sekarang bayarkan ada satu kisah yang oleh kitab sucinya sendiri, Al-Quran, diberi gelar yang sangat istimewa, yang nggak dimiliki kisah lain. Itulah kisah Nabi Yusuf. Al-Quran menyebutnya Ahsan al-Qasas, kisah terbaik. Ini bukan cuma pujian biasa loh, ini tuh kayak sebuah undangan buat kita. Sebenarnya apa sih yang membuat sebuah cerita itu bukan cuma bagus, tapi jadi yang terbaik? Yuk kita gali lebih dalam untuk mengungkap rahasia di balik gelar yang luar biasa ini. Jadi, pertanyaannya, apa sih yang bikin kisah dari zaman dulu ini begitu kuat dan terus relevan selama berabad-abad? Jawabannya ada di dalam perjalanannya yang luar biasa yang akan kita telusuri bareng-bareng dari awal sampai akhir. Oke, perjalanan kita dimulai dengan dua kejadian penting, sebuah mimpi kenabian dan konflik keluarga yang dipicu oleh rasa cemburu yang begitu dalam. Kisah ini dimulai ya, seperti banyak kisah hebat lainnya, dari sebuah mimpi. Bayangin deh, kamu masih kecil, terus dalam tidur kamu, lihat seluruh alam semesta, 11 bintang, matahari, dan bulan, semuanya sujud di depan kamu. Ini bukan mimpi biasa, ini adalah gambaran takdir, firasat tentang masa depan luar biasa yang menantinya. Ayahnya, Nabi Yakub, yang juga seorang nabi, langsung paham kalau mimpi ini punya makna yang berat. Nasihatnya bijak, tapi juga penuh firasat. Jangan ceritakan ini ke saudara-saudaramu. Beliau tahu banget kalau rasa cemburu itu kekuatan yang bisa merusak, bisa meracuni hati, dan memecah belah keluarga sedekat apapun. Dan sayangnya, ketakutan sang ayah jadi kenyataan. Karena iri dengan kasih sayang ayah mereka ke Yusuf, saudara-saudaranya melakukan pengkhianatan yang, gak kebayang. Mereka ngebuang dia ke dalam sumur yang gelap, lalu pulang sambil bawa kebohongan keji. Bajunya dilumuri darah palsu dan menyalahkan serigala atas perbuatan mereka. Ditinggalkan dan sendirian, ujian pertama Yusuf pun dimulai. Tapi kegelapan sumur itu bukan akhir dari segalanya buat Yusuf. Dia diselamatkan, tapi malah terlempar ke dunia yang benar-benar baru dan asing, Mesir. Di sana, dia dijual sebagai budak dan perjalanannya akan membawanya menghadapi serangkaian ujian yang sama sekali baru, yang akan menguji imannya dengan cara yang gak pernah dia bayangkan. Nah, untuk ngerti ujian Yusuf selanjutnya, kita harus paham dulu nih anugerah unik yang dia punya. Sebuah hadis, ucapan dari Nabi Muhammad menyebutkan kalau Yusuf itu diberi separuh dari seluruh keindahan dunia. Tapi, anugerah yang luar biasa ini bukan untuk kesombongan. Justru ini akan jadi pusat dari salah satu cobaan terberat dalam hidupnya. Jadi ceritanya gini, istri majikannya ini kan naksir berat sama Yusuf dan jadi bahan gosip para wanita bangsawan. Nah, karena merasa terhina, dia bikin rencana yang dramatis banget. Bukan cuma buat membenarkan perasaannya, tapi juga buat nunjukin ke semua orang betapa dahsyatnya pesona Yusuf. Dan hasilnya, benar-benar dramatis. Pas Yusuf masuk, para wanita itu begitu terpukau sama kehadirannya. Sampai-sampai mereka nggak sadar mengiris tangan mereka sendiri pakai pisau buah. Reaksi kaget mereka itu jadi bukti nyata. Keindahan Yusuf itu seolah bukan dari dunia ini. Momen ini menempatkan Yusuf di sebuah persimpangan moral yang sangat jelas. Satu jalan menawarkan kehidupan mewah, kekuasaan, dan kesenangan duniawi, tapi dengan bayaran mengkhianati imannya. Jalan yang satu lagi adalah jalan kebenaran yang untuk saat itu berarti cuma satu hal, penderitaan dan penjara. Dan di momen kejujuran yang luar biasa itu, dia membuat pilihannya. Dia berdoa langsung kepada Tuhan, bilang kalau penjara yang dingin dan gelap itu lebih dia suka daripada harus menyerah pada godaan. Dia bukan cuma menolak, dia lebih memilih penderitaan fisik daripada penderitaan batin. Pilihan Yusuf memang membawanya ke penjara, tapi ini jauh dari akhir ceritanya. Justru, ini adalah awal dari babak baru. Babak tentang kesabaran yang luar biasa, pembelaan dari Tuhan, dan kebangkitan yang gak terduga dari dasar keputusasaan. Bahkan saat pintu penjara hampir tertutup, sebuah keajaiban terjadi. Ketika istri majikannya menuduh dia secara terbuka, Yusuf, dengan ilham dari Tuhan, menunjuk seorang bayi di dalam buayan, salah satu anggota keluarga yang ada di situ, dan bilang kalau bayi inilah yang akan jadi saksinya. Dan kemudian sesuatu yang mustahil terjadi. Bayi itu bicara. Dan dari mulut seorang bayi keluarlah bukti yang gak bisa dibantah. Logikanya sederhana, tapi sempurna. Cek bajunya. Kalau robek di depan, berarti Yusuf yang menyerang. Tapi kalau robek di belakang, berarti dia yang lari menghindar. Bukti fisik membuktikan dia gak bersalah. Tapi, untuk meredam skandal, Yusuf tetap dikirim ke penjara.
Timeline ini nunjukin dengan jelas ya perjalanan panjang dan berat yang harus dilalui Yusuf. Dari pengkhianatan di masa kecil, jadi budak, sampai di penjara tanpa salah. Selama bertahun-tahun itu, dia bukan cuma pasrah menderita, dia secara aktif mempertahankan imannya. Percaya sepenuhnya kalau rencana Tuhan sedang berjalan, bahkan di dalam kegelapan sekalipun. Dan akhirnya, kesabarannya yang luar biasa itu membuahkan hasil. Uniknya, anugerah dari Tuhan yang memulai penderitaannya, yaitu mimpi, sekarang justru jadi kunci kebebasannya. Kemampuannya menafsirkan mimpi raja berhasil menyelamatkan seluruh Mesir dari bencana kelaparan dan mengangkatnya dari seorang tahanan menjadi orang kedua paling berkuasa di negeri itu. Dan sekarang kita sampai di puncak dari keseluruhan kisah ini. Semua penderitaan, kesabaran, dan iman yang dia jalani mengerucut pada satu momen, ujian moral terakhir dan yang paling menentukan. Bertahun-tahun kemudian, takdir berbalik 180 derajat. Saudara-saudara yang dulu meninggalkannya untuk mati, sekarang berlutut di hadapannya, putus asa dan kelaparan, memohon makanan. Mereka nggak mengenali pria berkuasa yang mereka hadapi, tapi dia mengenali mereka. Coba deh kita renungkan sejenak. Setelah semua penderitaan yang dia alami karena mereka, sekarang hidup mereka ada di tangannya. Dia punya kuasa penuh untuk balas dendam. Dia bisa aja membiarkan mereka kelaparan, memenjarakan mereka, atau mempermalukan mereka. Kira-kira apa yang bakal kalian lakuin? Dan apa yang akan dia lakukan? Jawabannya adalah salah satu tindakan pengampunan paling luar biasa dalam sejarah. Bukannya balas dendam, dia malah berkata, "Hari ini tidak ada celaan untuk kalian. Semoga Allah mengampuni kalian." Dia bukan cuma memaafkan perbuatan mereka, dia mengangkat beban rasa bersalah dari pundak mereka dan bahkan mendoakan keselamatan mereka. Yusuf paham betul satu hal, balas dendam itu cuma bakal nerusin lingkaran setan rasa sakit dan kebencian. Dengan memilih pengampunan, dia memutus rantai itu, mengangkat bukan cuma dirinya sendiri, tapi seluruh keluarganya, keluar dari kegelapan masa lalu menuju cahaya penyembuhan. Dan ini membawa kita ke pelajaran utama dari kisah terbaik ini. Kisah ini memperkenalkan kita pada konsep sabrun jamil, kesabaran yang indah. Ini bukan cuma sekedar menahan sakit sambil gigit jari. Ini adalah kesabaran yang aktif, yang bertahan dengan keanggunan, harapan, dan keyakinan penuh pada rencana yang lebih besar, bahkan saat kita nggak bisa melihatnya. Jadi, pertanyaan untuk kita semua adalah, tantangan apa dalam hidup kita yang bisa kita hadapi, bukan hanya dengan sabar, tapi dengan kesabaran yang indah?